Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azharkan, bisa dipanggil Yasser, NIM 19060105, BP 19 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mazhab neoklasik. Mazhab neoklasik itu sendiri yaitu pemikiran ekonomi dari pendukung sistem liberal kemudian dimasukkan ke dalam satu kelompok pemikiran ekonomi sendiri. A. Pendekatan marginal. Para pakar neoklasik lama-lama yang menggunakan konsep marginal, yaitu marginal analysis. Kenyataan ini mempunyai arti tersendiri bagi pengembangan ilmu ekonomi. Konsep marginal sering diakui sebagai kontribusi utama dari aliran atau mazhab Austria. Akan tetapi, jika ditelusuri ke belakang, teori ini telah cukup lama dikembangkan oleh pengarang terdahulu, tepatnya oleh Hendrik Goosen. Menurut Goosen ialah tambahan atau marginal utility dari sama yang dikonsumsi semakin banyak, dan pernyataan ini dikenal dengan hukum Goosen Pertania. Dan hukum kedua menjelaskan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tak terbatas. Poin yang kedua yaitu yang B, mazhab Austria. Sebelumnya dijelaskan bahwa para pendukung dari dan pemakai konsep marginal kebanyakan berasal dari Universitas Austria. Pandangan mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu penyerapan kalkulus dalam pengembangan teori-teori Amerika karena dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi dari Austria. Tiga tokoh utama mazhab Austria yaitu Ken Menger, yang kedua Friedrich von Weiss. Menurut kaum klasik, harga barang ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Dengan demikian, bagi klasik tersebut menentukan harga adalah sisi penawaran. Yang selanjutnya itu yang C, mazhab Lausanne. Langkah lebih maju disumbangkan pemikir neoklasik adalah analisis yang lebih komprehensif tentang teori keseimbangan umum dari Leon Wairas. Wairas dapat dianggap sebagai pendiri aliran atau mazhab Lausanne. Sewaktu sekolah, Lausanne didirikan tahun 1870. Ia yang memegang jabatan sebagai ketua jurusan ekonomi. Jabatan tersebut dipangku dari tahun 1870 hingga 1892. Karyanya Element of Pure Economy tahun 1878. Dalam bukunya, Wairas menjelaskan tentang keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Namun, konsep dan model keseimbangan umum yang sudah dikembangkan, Wairas tidak diperhatikan oleh pakar ekonomi di zamannya. Atas jasa Alfred yang sangat menghargai jasa konsep matematis Wairas, menyebabkan pemikiran-pemikiran Wairas kemudian dihargai orang dengan sepantasnya. Yang keempat itu mazhab Cambridge. Dari sekian banyak teori neoklasik, yang dianggap sebagai tokoh paling utama adalah Alfred Marshall tahun 1842 sampai 1924. Marshall dianggap sebagai pelopor aliran di Inggris. Marshall dianggap sebagai orang yang sangat berjasa dan dalam perbarui asal dan pandangan ekonomi yang dikemukakan oleh pakar klasik dan neoklasik sebelumnya. Menurut kaum klasik, karena barang ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Dengan demikian,
Bagi klasik tersebut ditentang oleh teori non-klasik lain seperti Jeffas, Menger, dan Weyras. Pakar-pakar neoklasik di atas lebih jauh mengkritik pasar-pasar klasik yang dapat membedakan antara rata-rata, antara urutan rata-rata. Yang ke-6 itu persaingan monopolis dan pasar tidak sempurna. Pada tahun 1930, sejumlah pasar ekonomi melakukan revisi terhadap pemikiran-pemikiran neoklasik, terutama yang menyangkut teori pembentukan harga dan keseimbangan pasar. Dalam dalam situasi asumsi pasar, persaingan sempurna tidak pernah dipersoalkan. Asumsi berikut ini misalnya, yang pertama itu terdapat banyak pembeli dan penjual. Yang kedua, barang-barang yang dijual di pasar relatif sama dalam jenis sifat. Yang ketiga, tingkat perusahaan bebas keluar masuk di dalam pasar. Yang keempat, tidak ada pembeli maupun penjual yang mampu mengubah harga yang telah ditentukan. Yang kelima, setiap pembeli dan penjual bertindak sebagai penerima harga. Terakhir itu games teori dan informasi asimetris. Jika ditelusuri, games teori sering disingkat sebagai GR. Dasar konsep GR tersebut sudah diletakkan Coconut tahun 1838 dan Bertrand tahun 1883. Mereka mengembangkan model aksi reaksi pasar duopoly. Konsep GR yang dikembangkan John Harsoni dalam situasi informasi yang asimetris dikembangkan lanjut oleh Amos S. Vickrey dan James A. Mirrlees. Dengan menggunakan konsep ini, informasi asimetris mereka dapat menyusun bagaimana memenuhi tanggung jawab sosial pada abad ke-21 melalui insentif dan kebijakan pajak global. Baiklah, sekian tentang mazhab neoklasik yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau materinya yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya juga baru belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.